Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Semoga anak-anakku semuanya selalu dalam sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sebelum kita mulai belajar, langkah baiknya kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 dengan tema bersih itu sehat. Kemudian kompetensi dasar hari ini adalah 3.14, yaitu memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dan kemudian 4.14 yaitu mempraktikkan tata cara suci sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu agar peserta didik mampu untuk menjelaskan, menerangkan tata cara bersuci yang benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ya anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ingin bercerita sedikit ya tentang pentingnya kebersihan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu-satunya Rasul yang mempunyai berbagai macam mukjizat. Banyak kelebihannya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Salah satunya kelebihannya itu ialah beliau diperlihatkan oleh Allah tentang azab siksa kubur. Ya. Ibnu Abbas juga menceritakan saat Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabatnya melewati dua buah kuburan. Tiba-tiba beliau berkata, jika orang yang berada di dalam kubur tersebut sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat lalu bertanya, apakah keduanya itu disiksa karena melakukan dosa besar ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya benar, salah satunya berjalan di muka bumi ini dengan cara suka mengadu domba. Adapun yang satunya yaitu tidak pernah menutupi air kencingnya. Artinya percikan dari air kencingnya itu seringkali mengenai tubuh dan pakaiannya. Lalu pakaiannya itu yang dipakainya itu untuk sholat tidak dibersihkannya atau tidak dicucinya terlebih dahulu atau mengganti dengan pakaian suci. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil kayu yang masih basah, kemudian ditancapkannya dan dibelahnya menjadi dua. Selanjutnya beliau menancapkan kayu tersebut pada masing-masing dua kubur tersebut seraya bersabda, semoga kayu ini dapat meringankan siksa selama ia belum kering. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kisah ini menunjukkan betapa pentingnya menghindarkan diri dari najis dan mengetahui tata cara bersuci yang benar. Nah anak-anakku, coba kalian lihat ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar anak yang sedang mandi. Sekarang, apa tujuan anak ini mandi? Tentu saja supaya tubuhnya menjadi bersih. Nah sekarang kita bahas materi tentang bersih itu sehat. Bersih artinya bebas dari najis. Suci artinya bebas dari hadas dan najis.
Nah, sekarang apa perbedaan antara bersih dan suci? Apa perbedaan hadas dan najis? Ya, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang arti dari hadas. Hadas artinya keadaan belum bersuci, misalnya belum mandi, belum wudhu, ya. Kemudian najis artinya kotoran yang menghalangi seseorang untuk beribadah, misalnya darah, nanah, kotoran, ya, air pipis, dan sebagainya. Najis itu sudah pasti kotor, tetapi kotor belum tentu najis. Seperti jika tangan kita terkena cat tinta atau lem dan sebagainya, yang sesuatu yang bukan najis. Nah, sekarang bersih itu dibagi menjadi dua. Itu yang pertama bersih dari hadas, yang kedua bersih dari najis. Islam adalah agama yang sangat menekankan kepada kebersihan. Jauh sebelum orang menyadari betapa pentingnya mencuci tangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan cara-cara untuk menyucikan diri dari hadas dan najis. Ya, Ibu akan membacakan sebuah hadis ya tentang pentingnya kebersihan ya. Ini at-tahuru satrul iman, yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, dalam hadis ini dinyatakan bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman. Maksudnya adalah keimanan seseorang akan menjadi lengkap kalau ia dapat menjaga kebersihan. Dengan kata lain, orang yang tidak menjaga kebersihan berarti keimanannya masih belum sempurna. Secara tidak langsung hadis ini menandaskan bahwa kebersihan bagi umat Islam merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diterapkan. Nah, oke, kita bahas hadas, tentang hadas ya. Hadas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hadas kecil, dan kedua yaitu hadas besar. Hadas besar artinya hadas yang harus disucikan dengan mandi besar. Misalnya saat datang haid bagi perempuan dan mimpi basah. Selanjutnya keadaan yang harus dipenuhi sebelum beribadah yaitu yang pertama, tubuh harus bebas dari hadas dan najis. Caranya dengan cara bisa dengan cara mandi. Selain tubuh yang harus bersih dan suci, pakaian juga ya, kemudian alat sholat, rumah, dimanapun haruslah bersih. Kemudian tempat yang akan kita gunakan untuk sholat juga harus bersih. Dengan cara apa? Bisa saja dengan cara disapu, dipel, dan sebagainya ya. Nah, anak-anakku, anggota tubuh yang harus dibersihkan itu saja adalah badan. Dengan cara gimana? Dengan cara mandi. Kemudian kuku, jangan lupa ya, kuku. Bagi yang panjang kukunya dipotong. Kemudian jangan lupa untuk menggosok gigi sehari dua kali. Laula an asokka ala ummati au ala nasi la amartahum bisiwaki ma'a kulli salat. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak melakukan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Ya, kemudian kalian harus membiasakan untuk mencuci tangan, apalagi di zaman sekarang lagi pandemi COVID-19. Ya, rajin-rajinlah untuk mencuci tangan. Selain itu, jauhi segala kerumunan, patuhi protokol kesehatan ya. Rajin mencuci tangan, menggunakan masker. Selanjutnya kita bahas tentang najis. Najis itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama najis ringan. Ya, contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun yang hanya meminum dan memakan air susu ibunya. Yang kedua yaitu najis sedang ya, contohnya air kencing. Kemudian najis yang ketiga yaitu najis yang sangat berat. Salah satu contohnya adalah yang bisa dilihat di gambar. Cara membersihkannya yaitu dengan cara dicuci dengan air sebanyak 7 kali, salah satunya yaitu menggunakan debu atau tanah. Selanjutnya, cara membersihkan tubuh saat keluar dari kamar mandi. Nah, sekarang ibu mau nanya, apakah ada yang tahu apa itu istinja? Ya, sekarang ibu jelaskan ya. Istinja artinya membersihkan tubuh setelah buang air besar dan buang air kecil. Istinja bisa menggunakan air, batu, kayu, atau tisu dan lain sebagainya. Biasakan sebelum dan sesudah masuk kamar mandi untuk membaca doa ya. Alhamdulillah, pelajaran kita telah selesai ya anak-anak. Sebelum menutup pelajaran, mari sama-sama kita membaca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk belajar terus di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.